Oke, halo, selamat malam smart people, selamat malam teman-teman semua, dan selamat malam Pak Dery. Tadi sholat dulu jadi terlambat sebentar ya. Iya, nggak terlambat kok, aman Pak. Oke, halo teman-teman, selamat malam semua. Oke, langsung kita mulai aja kali ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam smart people, selamat malam rekan-rekan syariah nih teman-teman, sobat syariah. Nah, teman-teman, kita malam ini ada pembahasan menarik banget nih, teman-teman, yaitu terkait perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Jadi kita hari ini bakal belajar nih, teman-teman, kalau kita biasa belajar teknikal, belajar fundamental. Nah, hari ini kita bakal belajar nih, teman-teman, terkait pasar modal syariah gitu. Karena kalau dilihat-lihat, tren syariah ini makin ke sini tuh makin gemilang, teman-teman, makin wah gitu. Bahkan performa dari saham-saham syariah juga lagi cakep-cakep banget gitu. Jadi nggak ada alasan lagi lah untuk kita nggak coba cari tahu nih teman-teman terkait pasar modal syariah sendiri gitu. Selain dari instrumennya juga yang sebenarnya nggak cuma saham, ada yang lainnya nanti mungkin bakal kita bahas. Sebelumnya selamat malam Pak Dery, salam kenal. Aku Budi Pak, baru kali ini punya kesempatan sama Pak Dery nih bisa ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman, Pak Dery Yustria ini itu dari Syariah Capital Market Development. Pak Dery mungkin udah lebih lama banget di dunia pasar modal, khususnya di market syariah sendiri nih teman-teman. Itu. Selamat malam Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Budi? Alhamdulillah Pak. Aku juga. Oke Pak, mungkin teman-teman juga nanti buat teman-teman boleh ya sambil tanya jawab nih teman-teman, kita sambil belajar bareng. Pokoknya kita di sini belajar bareng, kita bakal terus belajar teman-teman. Gitu. Dan kita juga ada Pak Der ini sekarang. Pertama-pertama aku penasaran nih Pak, dari pasar modal syariah sendiri, sebenarnya kalau untuk sejarah lahirnya atau berdirinya pasar modal syariah sendiri di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Oke, mungkin saya langsung aja ya. Jadi teman-teman dari RHB dan teman-teman dari IDX Islamic, selamat malam. Dan karena ini malam-malam kita nggak pengen berat-berat, kita pengen cerita Iya. yang ringan aja tentang pasar modal syariah. Jadi gini teman-teman, pasar modal syariah itu sebenarnya kemunculannya ditandai dengan adanya reksadana syariah. Ini sebenarnya udah ada di tahun 97. Tahun 97 tuh udah ada reksadana syariah sebagai awal mula muncul pertama kali kenal tuh ada satu produk syariah gitu ya, reksadana syariah. Nah, tetapi dari 97 itu sampai mungkin ada lagi tahun 2000 itu ada Jakarta Islamic Index. Jadi Jakarta Islamic Index ini isinya cuma 30. Nah, di sini sampai tahun 2010 pun masih banyak orang yang nyangka bahwa pasar modal syariah mah cuma 30 gitu ya. Cuman ada yang di Jakarta Islamic Index doang. Kenapa? Karena kita tidak punya yang namanya indeks composite. Nggak ada indeks saham syariah Indonesia. Jadi indeks saham syariah Indonesia itu indeks komposite yang menunjukkan gambaran bahwa jumlah saham syariah itu nggak 30. Nah, saat itu belum ada. Akhirnya ini kita melakukan pengembangan pasar modal syariah. Dari 2010 kita udah tanya sama DSN MUI, udah bahas tentang fatwa juga, dan alhamdulillah di tahun 2011 muncullah fatwa tentang bagaimana mekanisme perdagangannya. Kenapa? Karena pada saat itu sebenarnya saham syariah itu sudah dikenal. Karena bagian dari reksadana syariah. Lah, saham syariah itu udah ada gitu ya. Karena bagian dari reksadana syariah. Jadi di reksadana syariah itu kan isinya saham-saham nih, saham-saham ada di Jakarta Islamic Index kan ceritanya kayak gitu ya. Di reksadana syariah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa gitu ya. Yang kita butuhkan adalah legitimate, karena pertanyaannya waktu itu adalah oke lah sahamnya udah halal, tapi bagaimana cara transaksinya gitu ya. Teman-teman kalau ragu nanya pasar modal syariah gitu ya, kita sejak dahulu sudah mencoba cari tahu sendiri jawabannya. Kita tanya sama DSN MUI. Makanya kalau teman-teman baca fatwa, fatwa apaan sih? Fatwa itu adalah jawaban dari para ulama gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah fatwa itu pesanan, sebenarnya fatwa itu adalah jawaban dari para ulama. Pertanyaannya dari kami, gitu ya. Jadi kalau kita nanya sesuatu, nah DSN nggak jawab, DSN MUI itu nggak jawab. Kamu nanya, nggak langsung dijawab nih, gitu ya. Bagaimana tuh pasar modal syariah, gitu ya. Pasar modal syariah itu sebenarnya oke sahamnya syariah. Bagaimana transaksinya? Transaksinya kayak gimana sih? Continuous auction. Apa tuh? Lelang berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang jual sama orang yang beli sama-sama dilelang.
harga ketemunya adalah harga beli yang paling tinggi ketemu dengan harga jual yang paling rendah. Fair nggak? Fair nggak? Fair ya? Enak ya? Gitu ya? Fair, fair, fair. Itu harga bisa ketemu yang paling rendah yang orang mau jual gitu. Jadi penjualnya juga dilelang, tapi lelangnya kebalikan. Siapa yang mau jual harga paling rendah, dia akan didahulukan. Yang beli kayak lelang biasa kan, kita kalau di balai lelang kan kayak gitu ya. Mobil misalnya dimulai dari harga 5 juta kan tawarannya naik semua nih. Nah itu sebenarnya masuk ke dalam transaksi sesuai syariah, namanya adalah bai al musawamah. Terjawablah gitu ya, tanpa basa-basi kita nanya sama DSN kira-kira ini halal apa enggak. Oh ternyata gitu ya, metode transaksinya halal. Tetapi ada batasannya, ada restriksinya. Apa aja? Nah, kita kalau mau jadi investor syariah, satu gitu ya, nggak boleh beli saham yang nggak syariah. Jadi kalau misalnya kita lihat ternyata batal transaksi gara-gara syariah, itu gara-gara sahamnya tidak syariah. Gitu ya. Jadi teman-teman, perkembangan pasar modal syariah itu sebenarnya berkembang dari pertanyaan. Oke, ada saham syariahnya dari tahun 97, tapi bagaimana gitu ya transaksinya? Oh, ternyata 2011 sudah terjawab gitu ya, bahwa transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Terus apalagi gitu ya, orang Indonesia, mohon maaf, ini kalau baca males banget. Karena fatwa yang kita punya nomor 80 itu tebal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, ini halal atau enggak, nih baca aja fatwa. Ternyata fatwanya tebal banget gitu ya. Nah orang Indonesia kan rata-rata, aduh suka males baca gitu ya. Nah akhirnya kita coba merumuskan satu model bisnis, bagaimana supaya gitu ya, bagaimana supaya orang gitu ya, bisa investasi dengan mudah dan sederhana, nggak baca pun dia akan sesuai dengan syariah. Tanpa baca pun dia nggak pasti akan sesuai dengan syariah. Kenapa? Terotomasi. Waktu itu sebenarnya yang ngedeketin pertama itu OSK Nusadana kalau nggak salah. Yang sekarang cikal bakalnya RHB nih, gitu ya. Seingat saya ya dulunya tuh namanya OSK. Apa namanya? Ya, kalau nggak salah itu ya Nusadana kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi teman-teman dulu sebenarnya RHB sebelum berganti nama itu udah duluan approaching untuk bikin sistem tadi gitu ya. Yang pada akhirnya baru sekarang inilah alhamdulillah RHB juga sudah punya fasilitas itu, fasilitas apa kita namakan sistem online trading syariah gitu ya. Online trading syariah tuh apaan sih? Jadi kita kayak pakai platform jual beli saham, online trading biasa, beli dan jual saham pasti lewat online trading gitu ya bagi teman-teman. Dan itu pasti sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Karena nggak mungkin beli saham yang nggak syariah. Jadi senjata kita yang pertama adalah kepastian hukumnya gimana. Dari para ulama sudah ada fatwa. Dari OJK sudah ada peraturan tentang pasar modal syariah sudah lengkap. Kemudian dari sistem sudah ada. Boleh dibilang investor syariah di Indonesia dimanjakan. Kenapa? Karena udah gampang. Terus selanjutnya sekarang sudah berkembang dalam 1 dekade, alhamdulillah di Bursa Efek Indonesia, dari mulai produk sampai settlement-nya, clearing dan settlement-nya, itu sudah ada fatwanya. Silakan baca fatwa segala macam tentang pasar modal syariah dari A sampai Z ada. Gitu ya. Teman-teman nanya tentang produknya gimana? Wah, fatwa tentang saham ada, silakan baca fatwa nomor 135. Jadi bagi orang yang bilang bahwa saham itu haram, ulama udah bilang boleh kok gitu ya. Yang bikin saham haram ya itu tadi gitu ya teman-teman. Bisnisnya apa? Tidak semua saham haram. Kalau ditanya saham ada yang haram, ya ada lah. Kenapa? Karena ada perusahaan minuman keras yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau dilihat doang boleh. Kalau dibeli ini yang nggak boleh. Kalau dibeli ini yang jangan. Jadi sebenarnya perkembangan pasar modal Indonesia alhamdulillah sudah bagus. Dalam 1 dekade pengembangan pasar modal syariah, akhir sejak 2019 hingga 2022, kita dinobatkan sebagai the best Islamic capital market in the world dari GIFA. Yang sebelumnya ini dipegang sama Malaysia, alhamdulillah rekor bertahun-tahun itu sekarang dipegang sama Indonesia. So teman-teman kalau ditanya perkembangan pasar modal syariahnya, ya saya selalu bilang bahwa saya selalu optimis gitu ya. Ini aja potensinya belum tergali. Kenapa? Karena baru-baru ini anggota bursa atau misalnya perusahaan sekuritas
punya model simplifikasi. Jadi teman-teman yang mau jadi investor syariah, prosesnya jadi jauh lebih cepat. Ini salah satu lompatan yang baik sebenarnya. Demikian, Mas Budi. Wah, gokil. Ini udah banyak banget ya insight-nya tadi buat teman-teman semua gitu kan. Mulai tadi dari awal mulanya yang ternyata dari reksadana syariah, dan itu udah lama banget teman-teman, dari 1997. Mungkin teman-teman yang masih setara aku nih, baru-baru investor 2000-an, nih, kelahiran 2000, mungkin bahkan belum tahu gitu ya. Ternyata udah dari 97 cikal bakalnya. Terus terbitnya baru di 2011 ya Pak tadi, untuk prosesnya dari fatwanya ini nih gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya fatwanya gitu. Kalau JII-nya sebenarnya udah lama gitu, dari Jakarta Islamic Index-nya. Kayak gitu. Tadi juga udah dibahas juga terkait SOTS-nya juga. Jadi udah menarik banget gitu. Bahkan tadi dari sepak terjangnya juga sebenarnya udah menarik banget. Tapi Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya buat sejauh ini, sebenarnya kalau dari jumlah investor tuh pertumbuhannya dan sekiranya jumlahnya itu gimana Pak ya untuk kenaikan jumlahnya? Oke. Soal jumlah gitu ya, kami sebenarnya mendefinisikan investor syariah itu hanya investor yang menggunakan sistem online trading syariah. Jadi kalau misalnya teman yang jadi investornya RHB tapi nggak beli nggak beli lewat sistem yang syariah, maka sebenarnya tidak digolongkan sebagai investor syariah, teman-teman. Jadi yang investor syariah itu murni khusus nih. Khusus apa? Khusus cuman yang pakai sistem online trading syariahnya saja. Dan teman-teman bayangin ya, tahun 2011 itu muncul pertama kali sistem online trading syariah, hanya satu sekuritas saja tahun 2011 gitu ya. Akan tetapi gitu ya, di tahun 2022 kemarin terakhir gitu ya, alhamdulillah dari 500 investor jadi 117.000 gitu ya. Perkembangan luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya orang sudah mulai tersadar, oh ternyata bisa ya kita berinvestasi secara syariah dengan mudah sebenarnya. Dengan mudah kenapa? Karena dijagain. Ini sistem itu kayak misalnya ngasih reminder. Kalau misalnya kita beli saham yang nggak syariah, itu bukan cuma reminder, itu udah action. Kita nggak bisa saham yang nggak syariah. Ah, coba deh kita beli saham minuman keras, gagal pasti. Mau dicoba berapa kali pun gagal. Gitu ya. Atau misalnya dalam syariah ini ada uang, ada barang, tunai. Gitu ya, kagak boleh ngutang gitu ya. Kalau misalnya sistem yang nggak syariah, kita bisa mengajukan margin kan, gitu. Kita bisa minta deh fasilitas margin berapa kali, 2 kalinya. Jadi kita modalnya 1 juta tapi bisa belanja 2 juta gitu ya. Kalau di syariah kagak bisa. Di syariah punya duit 1 juta, ya cuman bisa beli 1 juta gitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, dengan adanya sistem online trading syariah tersebut, alhamdulillah perkembangan yang pakai itu sistem gitu ya, yang dari tadinya cuma 500 orang, sekarang 117.000. 117.000. Dan harapan kami, 117.000 dibanding jumlah penduduk Indonesia atau jumlah investor di Indonesia deh, gitu ya. Anggaplah ada 4 juta investor, 117.000 belum ada apa-apanya. Nah, kini sekarang saatnya teman-teman yang sudah mendengar hal ini, ayolah mulai, gitu ya. Pakai nih sistem online trading syariah, nggak rugi sama sekali kok, gitu ya. Pakai ini sistem. Kenapa? Karena ini sebagai bagian ikhtiar kita supaya teman-teman kalau ngejelasin ke yang lainnya enak. Lu investasi saham haram lu. Kata siapa? Ini kita pakai sistem online trading syariah. Gitu, Mas Budi. Wah, menarik banget ya insight-nya. Dan tadi pertumbuhannya ternyata gokil banget teman-teman, dari 500 sampai ke 117.000. Wah, itu angka yang sebenarnya udah cukup besar banget ya Pak. Walaupun harapannya kalau kita ngomong jumlah investor ada 4 juta, tapi emang udah bagus banget. Dan tadi itu bener banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pengen coba atau belum coba nih, akun syariah itu bedanya seperti apa, yang tadi udah dijelasin Pak Dery, bener teman-teman. Jadi ketika misal kita beli misal emiten yang minum-minuman ataupun emiten yang memang itu nggak halal, itu nanti kena notation khusus teman-teman. Dan itu bahkan edukatif banget ya Pak. Keluarnya tuh dalil teman-teman. Peringatannya itu berupa dalil. Jadi sekaligus jadi reminder nih untuk kita juga. Gitu. Belum lagi kita terhindar dari pemakaian-pemakaian limit gitu yang melebihi jumlah uang yang sebenarnya kita punya. Karena secara nggak langsung itu banyak banget ya Pak dicoba sama investor-investor baru gitu yang modalnya cuma sekian tapi pengen cuan lebih gitu Pak. Akhirnya pakai nih gitu order-order limit gitu ya. Akhirnya ketika sahamnya turun ya minusnya juga langsung banyak gitu kan Pak. Jadi sebenarnya bener banget gitu tadi teman-teman apa yang dibilang sama Pak Dery. Sebenarnya itu ngebuat kita sebenarnya lebih aman banget ya Pak. Ngemanjain banget investor sebenarnya si SOTS ini ya Pak.
syariah online trading sistem ini gitu. Jadi itu bener banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semua boleh banget nih untuk dicoba gitu. Bahkan bukan boleh lagi, apa bisa dibilang harus dan wajib nih buat teman-teman coba sih sistem SOTC ini karena benar-benar ngebuat teman-teman investor itu lebih safety gitu. Dan aku penasaran juga nih Pak, kalau kita ngomongin di tahun 2023 ya Pak, di tahun 2023 ini juga kan banyak banget ya Pak, yang namanya ketidakpastian ekonomi juga gitu, kita nggak lepas juga gitu kan. Nah sebenarnya buat dari instrumen syariah ini nih gitu, terutama misal kalau kita ngomongin saham, kita pasti fokusnya ke emiten-emiten yang emang syariah nih Pak. Itu kira-kira rekomend nggak sih Pak performa saham-saham, misal kalau kita ngomongin indeks, kita pasti kenalnya isi gitu ya Pak, atau isi indeks saham-saham syariah ini gitu. Performanya sebenarnya gimana sih Pak? Bagus nggak sih Pak sebenarnya emiten-emiten syariah ini tuh, apalagi di tahun 2023 nih Pak yang penuh gonjang-ganjing nih katanya. Jadi gini teman-teman, ngitung performa. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya ngitung investasi teman-teman sukses atau enggak gitu ya. Nah, itu Hmm. apa yang jadi patokan? Nah, teman-teman, di pasar modal yang dijadikan benchmark atau patokan, gaya banget gitu ya. Bahasanya benchmark. Padahal sebenarnya patokannya apa? Kita tuh sukses apa enggak gitu ya. Sebenarnya kalau investasi bilang benar gitu ya, itu sebenarnya melewati inflasi ya. Investasinya benar, melewati inflasi. Contoh misalnya gini, saya punya nih portofolio ada 5 saham nih, kalau digabungin nih portofolio saya, ini naiknya cuman 3%. Lah inflasi kemarin 4%. Nah ditanyain, benar apa kagak gitu ya. Sebenarnya tidak ke investasinya. Kenapa? Karena lebih kecil daripada inflasi gitu ya. Atau teman-teman kalau yang investasi saham rata-rata biasanya kalau inflasi sih lumayan mengalahkan gitu ya. Kalau misalnya punya reksadana atau misalnya punya kumpulan portofolio saham, misalnya dapat 7% ditambah dividen, misalnya digabung-gabungin lah dapat 3%, berarti 10%. Sedangkan kalau kita lihat ISG kan kemarin 4%-an gitu ya. Jadi sebenarnya wah, kalau teman-teman udah dapat imbal hasil 10%, dianggapnya sebenarnya investasinya cukup berhasil. Kenapa? Karena lebih tinggi dari IHSG, ya nggak? Nah, sekarang kita Betul. bandingkan. Tadi Mas Budi tanya, ini kalau misalnya di syariah gimana? Nah, kalau misalnya kita sama-sama pakai indeks composite, IHSG lawannya siapa? ISSI. Nah, IHSG kemarin, year to date, nah kalau kita beli Januari, jual di Desember gitu ya, itu ternyata IHSG itu 4%. Tetapi ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, kumpulan hanya saham-saham syariah, dapatnya berapa? 15%. Artinya apa? Kalau kita beli saham syariah semua yang ada di Bursa Efek Indonesia setahun itu, kita dapatnya 15%, guys. 15%. Jadi itu adalah patokan, apa namanya, benchmark kita gitu ya, dalam investasi. Contoh gini, saya punya saham-saham syariah yang BUMN, misalnya kayak gitu ya. Ternyata gitu ya, year to date saya dapatnya berapa? Saya dapatnya 17%, ditambah dividen dikumpul-kumpulin 5%, berarti 22%. Nah, ini dibandingkan IHS, dibandingkan ISSI, oh berarti masih bagus nih investasi saya. Kenapa? Di atas rata-rata pasaran. Gampangnya kan kayak gitu. Ini teman-teman gampangnya kalau misalnya teman-teman nyari mobil bekas kan teman-teman pasti ngira-ngira nih berapa nih harga patokannya kalau saya mau beli misalnya mobil A gitu kan. Kan oh kalau misalnya dengan tipe ini tahun segini rata-rata 10 juta kan rata-rata gitu ya. Nah, ini pun sama teman-teman. ISSI dan IHSG itu adalah benchmarking. Nah, kalau misalnya ditanya syariah, itu tadi teman-teman. IHSG kemarin 2022 nambah 4%, ISSI 15%. Lalu ke depan gimana? 2022 kayak gitu, 2023 gimana? Ah, teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Kalau yang namanya jadi investor mesti optimis gitu ya. Kalau mesti jadi investor melihat optimis. Kondisi pasar modal kita baik, semoga di tahun ini ya harapan kita semoga. Kenapa kita nggak bisa janjiin? Justru teman-teman harusnya lebih respect kepada yang nggak bisa janjiin. Karena apa? Karena pasti benar. Nggak bisa janjiin. Yang namanya besok kita siapa yang tahu gitu ya. Harga saham A yang naik besok siapa yang tahu gitu ya. Justru kalau misalnya teman-teman ada yang bisa janjiin keuntungan sekian berapa persen pasti nggak pakai insya Allah, di situ teman-teman mesti curiga gitu ya teman-teman. Ketidakpastian selalu ada. Justru itu ya kita bisa bikin tenang. Kenapa? Karena kalau orang nggak bisa janjiin dan nunjukin ketidakpastian, justru dari situ peluang ikhtiar kita untuk dilakukan. Demikian.
Nah, itu ya teman-teman dari pesannya gitu. Karena emang di market itu nggak ada yang pasti teman-teman gitu. Kita semua bukanlah dukun, kita bukan peramal teman-teman di market gitu. Dan tadi si poin pentingnya teman-teman, ternyata pertumbuhan IHSG yang ternyata secara YTD di tahun 2022 itu cuma di 4%, mungkin setara inflasi ya Pak bisa dibilang. Dan indeks syariah gitu, isi sendiri yang mungkin kurang lebih 400 lebih apa ya emitennya untuk isi. Alhamdulillah sih udah hampir nyampe 500 gitu ya, tenang Udah aja. hampir nyampe Dari 500 ya KBTI. 40-an kan 500 mah nyampe kayaknya. Kalau sekarang Wah, mana nambah. iya, iya, namanya lumayan banyak ya Bang Syariah di awal-awal tahun tuh pada IPO udah sampai 500-an dan itu kenaikannya sampai 15% teman-teman. Jadi bayangin teman-teman bisa koleksi 400 emiten di portonya tuh kenaikan teman-teman sampai 15% itu angka yang besar banget ya teman-teman. Itu bahkan bisa dibilang bisa sampai di empat kalinya dari inflasi sendiri gitu. Jadi aset teman-teman bertumbuh 4 kali lipat dari total inflasi itu portofolio investasi yang bisa dibilang bagus banget gitu teman-teman. Nah, mungkin kita bahas juga nih teman-teman. Jadi kalau kita tarik nih Pak fokusnya, mungkin teman-teman mau penasaran intinya. Yang bedain banget sebenarnya kalau dari saham-saham yang syariah sama non syariah. Kalau tadi kan kita udah dapet sistemnya nih Pak. Kita udah dapet sistemnya, kita dapet cangkangnya si SOTS gitu. Syariah Online Trading sistemnya. Yang ngatur, yang ngepagerin kita untuk transaksi di saham-saham syariah. Apakah? Nah, sekiranya yang ngebuat pembeda nih Pak, oh saham ini kok jadinya nggak syariah, saham ini syariah gitu. Mungkin sekilas nih, kayak teman-teman juga penasaran nih Pak, dilihat dari apanya sih Pak biasanya emiten itu ditentuin syariah atau enggaknya? Oke. Sebenarnya gini teman-teman. Jadi kan kadang-kadang kita bertanya kok ini border antara yang syariah sama nggak syariah tuh apa gitu ya? Apakah hanya pakai Iya, SOTP gitu ya? Ternyata teman-teman sebenarnya ini kita buat sederhana aja gitu ya. Kalau kita ngomongin hmm, investasi syariah, investasi itu apa sih modelnya gitu ya? Model investasi itu rata-rata jual beli. Investasi apa aja tuh hampir modelnya jual beli. Coba Anda lihat investasi emas, kan jual beli juga, beli dulu emasnya, ya nggak? Beli dulu emasnya, kumpulin harga emas, jual gitu kan. Kan kurang lebih jual beli juga gitu ya. Oke, kalau dalam jual beli gitu, apa yang paling menentukan dia syariah atau enggak? Yang pertama adalah barangnya. Kedua apa? Caranya. Makanya teman-teman kalau dilihat gitu ya, para akademisi sering bilang bahwa pasar modal syariah itu adalah penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Prinsipnya apa sih? Anda mau cari perbankan syariah, Anda mau cari akuntansi syariah, Anda mau cari pembiayaan syariah, semua bermula gitu ya, dari prinsip syariah. Prinsipnya apa? Satu, tidak goror, gitu ya. Tidak maisir, tidak riba, gitu ya. Goror, maisir, ini dosa-dosa dalam keuangan semua, gitu ya. Kemudian barangnya harus halal, gitu ya. Objek transaksinya harus halal. Nah itu tadi teman-teman yang menjadikan dia syariah atau enggak. Objeknya dulu nih, dia halal apa enggak, gitu ya. Apa yang menyebabkan dia halal, apa yang menyebabkan dia tidak halal, teman-teman harus cek dulu. Yang kedua apa? Caranya bagaimana? Beli saham halal, gitu ya. Tetapi caranya tidak halal, sama aja. Karena teman-teman yang paling menentukan dalam jual beli itu barang dan caranya. Kita datang nih ke Indomaret lah misalnya atau ke Alfamart, ke minimarket datang gitu ya. Beli coklat nih buat Valentine gitu ya. Bukan masalah Valentine halal atau haram gitu ya. Coklatnya ini halal apa haram gitu kan. Coklatnya halal gitu ya. Tetapi gitu ya, kita ngambilnya dua, ngakunya satu. Kan jadi haram, ya nggak? Bukan coklatnya yang haram, tetapi cara transaksinya yang nggak benar. Yang satu dicolong itu nggak boleh. Mutil itu nggak boleh. Atau gitu ya, misalnya teman-teman gitu ya, kalau misalnya beli coklat, coklat luar negeri itu biasanya ada kadar atau rumnya atau alkoholnya, gitu ya. Nah itu coklatnya jadi haram, walaupun kita pakai uang halal. Jadi teman-teman itu tadi cara dan barangnya, perhatikan. Makanya orang-orang kalau nanya, Pak, apa sih bedanya sukuk sama obligasi? Wah, bukan cuman beda dari hurufnya doang atau cara penyebutannya, bukan, gitu ya. Tapi metodenya sangat berbeda. Sukuk itu bukan utang. Tidak ada bunga dalam sukuk. Tidak ada bunga dalam sukuk. Kenapa? Yang ada bunga atau kupon itu di obligasi. Makanya teman-teman kalau mau investasi syariah, tungguin penerbitan sukuk, bukan yang obligasi. Ini sederhana, negara aja udah ngasih pilihan kok. Mau mana yang syariah, ini tinggal kita mau sikat yang mana nih.
Karena secara keuntungan relatif dua-duanya sama-sama oke kok gitu ya. Untuk jadi alternatif investasi, udah punya saham, belinya misalnya di RHB gitu ya. Beli reksadana di RHB juga kayaknya bisa-bisa juga gitu ya. Nah teman-teman kalau suku kayak itu lebih gampang lagi, beli di bank syariah juga bisa. So teman-teman balik lagi, barang dan caranya. Dua-duanya memenuhi syarat. Salah satu enggak, gagal. Jadi kalau pasar modal syariah kok bordernya sedikit. Oh, yang sedikit itu yang justru yang krusial, teman-teman. Yang sedikit itu justru yang menentukan. Emang nikah sama pacaran bedanya apa gitu ya? Yang satu kalau pegangan tangan dapat pahala, yang satunya lagi kok jadi haram, jadi dosa gitu ya. Bedanya cuma salaman. Ya nggak, salaman. Saya terima nikahnya Anissa binti Fulan dengan mas kawin sekian, sekian, sekian dibayar tunai. Itu aja bernilai luar biasa. Padahal cuma ngomong gitu doang, tapi hukumnya beda. Gitu ya. Hukumnya beda sekali. Gitu ya. Antara yang pakai salaman sama bapaknya, sama yang pacaran doang. Gitu ya. Jadi hikmahnya, silakan Mas Budi, ditunggu undangannya mungkin. Waduh, kayak masih lama tuh, Mbak. Oke, menarik banget teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, fokusnya tuh sebenarnya ada dua, itu di barang dan caranya. Nah, kebetulan banget nih Pak, mungkin kita sekaligus sambung aja di pertanyaan dari teman-teman karena ada yang nanya juga nih, karena ini menarik banget. Tadi ada pertanyaan Pak, aku lihat. Ada pertanyaan, terus kalau transaksinya misal cepet, itu gimana gitu kan? Itu termasuk cara ya. Ada yang bilang, aku pernah baca gini Pak, pernah baca kalau kita jual beli saham sesuai prinsip Islam, itu kita beli bisnisnya, Ah, kita bukan beli harganya. Nah, tapi kan ada justru investor-investor yang dia nggak beli bisnisnya Pak, tapi beli harganya. Jadi transaksinya cepet gitu. Nah, itu kira-kira sebenarnya gimana tuh Pak? Karena itu kan masuk ke caranya gitu. Kalau kita ngomongin barang, mungkin barang udah ke border nih Pak dengan sistem SOTS. Kita bisa langsung di reject gitu kan orderan kita. Tapi caranya ini nih Pak yang ah. mungkin masih krusial, masih nano-nano nih buat investor-investor. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kadang-kadang sering banyak juga apa ya istilahnya kesalahpahaman gitu ya dalam memaknai kata-kata di pasar modal. Jujur di pasar modal kenapa mesti belajar? Karena memang banyak istilah-istilah yang nggak bisa asal dibahasa Indonesiain. Misalnya di Hmm. pasar modal ada istilah wash sale. Wah, kan salah satu Masya Allah. nih. Jelasin malah di fatwa wash sale itu apa gitu ya. Dan itu bukan laundry teman-teman semua, wash bukan wash. Wah, gitu ya. Sel jual cucian. Nah, itu kan teman-teman. Kenapa? Karena ada istilahnya sendiri. Termasuk orang keliru ngomongin yang namanya short selling. Karena di fatwa jelas-jelas tertulis bahwa short selling gitu ya, itu dilarang. Hmm. Dan memang kita nggak boleh bantah, short selling emang dilarang, nggak boleh. Cuman orang-orang mengartikan langsung secara bahasa Indonesia gitu ya. Oh, Short, nah pendek gitu ya. Selling, oh jual pendek, jual dalam waktu pendek. Wah, bukan saudara-saudara gitu ya. Short selling itu sebenarnya adalah jual kosong istilahnya. Ini antara kita yang ngerti pasar modal itu tahu short selling bukan jual beli dalam jangka pendek, bukan. Short selling gitu ya, itu kita jual tapi sebenarnya itu barangnya bukan punya kita nih gitu ya. Misalnya Mas Budi, nih kan Mas Budi nih RHB nih, saya mau jual Telkom Mas Budi gitu ya. Tapi saya nggak pernah beli Telkom, minjem dulu deh, gitu ya. Nah, pinjem, kemudian saya jual, itu dalam syariah tidak boleh, gitu ya. Tapi kalau Pak, gimana? Saya baru beli nih jam 9, gitu ya. Jam 10 udah naik nih, gitu ya. Atau Pak, saya beli jam 9, tadi pagi Pak, gitu ya. Hari ini Pak, naik 15% Pak, gitu ya. Sebelum tutup, masa saya kagak jual Pak, udah naik 15% ini Pak, gitu kan. Apa yang dilakukan? Boleh jual nggak? Jual, boleh. Apapun yang punya Anda, udah Anda beli, mau Anda jual, mau Anda simpan, mau Anda liatin, mau Anda diemin, gitu ya. Sama, itu diperbolehkan. Jadi Anda kalau udah beli, boleh jual. Terserah. Kalau udah beli, boleh jual. Terserah. Kapan aja terserah. Gitu ya. Karena apa? Karena dalam syariat, teman-teman nggak ada yang namanya time frame. Gitu ya. Tidak menjadi landasan kesyariahannya ketika dia jualnya cepat atau jualnya lama. Kan kasihan tukang sayur gitu ya. Tukang sayur, kamu nggak boleh jual cepet. Lah kan dia pengennya jualnya cepet. Belinya subuh, siang kan udah pengen habis. Ya nggak?
Kalau bisa tuh tukang sayur pegang dulu selama 3 hari. Busuk cuy. Nggak bisa disamain kayak begitu. So makanya teman-teman dalam jual beli itu tidak boleh ada restriksi waktu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau ditetepin ini bisa jadi zolim. Oh di syariah itu harus dipegang dulu selama 3 bulan. Kan ada yang ngomong gitu ya susah. Kenapa harus kayak gitu? Karena yang namanya pasar itu butuh likuiditas. Orang mau jual, mau cairin harus gampang. Kenapa? Karena ya orang butuh. Nih kenapa di pasar nggak boleh dibatasi nih tukang tahu, jangan sampai barangnya habis sebelum jam 12. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Likuiditas. Tukang tahu butuh duit, kita butuh tahu. Gitu kan? Jadi sebenarnya teman-teman, beda banget antara beli pagi jual sore, atau ini ada yang bilang fast trade lah, atau apa, atau trading lah. Silakan gitu ya. Trading harian, trading menitan, trading mingguan, trading apapun silakan diperbolehkan. Yaitu selama tidak melanggar prinsip syariah. Jangan dibatasin. Kalau short sale mau kayak gimana pun short sale, ya kalau kita tahu maknanya, ya itu jelas tidak boleh dilakukan. Margin trading, minjem duit ke sekuritas nggak boleh, short sale minjem barang ke sekuritas, terus kita jual seenaknya, nggak boleh juga. Jadi jelas ya, short sale bukan jual beli jangka pendek, dan itu tetap tidak boleh. Demikian. Baik, Pak Dery. Ini tadi bagus banget, perumpamannya juga bagus banget sih. Cerita tukang sayur tadi itu benar-benar ngebantu ngebuka, oh ternyata selama ini ternyata aku pun salah baca gitu teman-teman. Gitu. Bahkan karena banyak banget Pak yang menafsirkan seperti itu gitu. Dibilangnya bahwa oh kalau kita baru beli terus jual itu seolah-olah kita belum ngerasain punya barangnya gitu Pak. Makanya dibilangnya kayak seolah-olah kita nggak punya, padahal kan ya kita tetap beli gitu Pak. Bahkan ada yang bilang kalau itu jadinya beli harga aja, kita bukan beli bisnis, kita nggak beli saham, tapi kita benar-benar beli harga aja, dibilang gitu, karena memanfaatkan momentum. Kita maksudnya yang dibeli harga, beli di momentum harga tertentu, ya nggak? Tetapi ketika Iya, match, itu sebenarnya udah ada perpindahan hak dan kewajiban. Kenapa? nah, Karena transaksi match emang bisa dibatalin. Transaksi nggak bisa, dan bisa dibatalin. nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada perpindahan hak dan kewajiban. Itu kita punya hak untuk jual lagi. Karena hak dan kewajibannya udah pindah kok. Gitu ya. Nah, itu ternyata teman-teman. Jadi ternyata mungkin keliru aja gitu. Ternyata itu salah menafsirkan dari si short sale gitu. Kalau tadi kan short sale juga Pak Dery udah jelasin, short sale tuh intinya kita jual barang terlebih dahulu, yang dimana itu emang jelas nggak boleh gitu. Kita belum punya barang kok bisa jualan lebih dahulu gitu kan. Nah, itu nggak sesuai lah dengan prinsip syariah gitu atau prinsip Islam gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan juga nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung di kolom pertanyaan aja ya, biar pertanyaannya nggak kependem gitu. Terus ada yang nanya nih, apakah yang memakai akun syariah itu tergolong investor syariah? Tadi kalau dari Pak Dery itu tergolongnya seperti itu Iya, ya, Pak? tercatat Jadi sebagai karena pakai akun syariah. di kami tercatat. Tapi kalau teman-teman pakai akun reguler, beli saham-saham syariah, selama nggak pakai margin, selama nggak pakai short sale, gitu, selama menaati fatwa, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Karena investor syariah zaman dulu, gitu ya, sebelum ada sistem online trading syariah ini, dia melakukan seperti itu. Cuman kalau sekarang ada yang gampang, ngapain disusahin sih? Kan Iya. kalau pakai akun reguler, saham syariah apa kagak? Dari 840-an gitu ya. Bagaimana cara saham syariah? Ngecek dulu nih di daftarnya OJK, saham syariah apa kagak? Aduh ribet banget gitu ya. Mendingan pakai OTS aja. Kenapa? Masukin kodenya gitu ya. Begitu enter ditolak sama sistem, pasrahkan. Itu tidak sah, saudara-saudara gitu kan. Lebih simpel gitu. Ada yang gampang, kenapa mesti susah gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi itu kalau yang gampang kenapa yang susah? Intinya itu gitu. Nah, terus ditanya lagi nih. Kalau suku dapat imbal hasilnya dari mana, Pak? Karena kan kita pembahasan kita nih perkembangan pasar modal syariah, mungkin lebih penasaran di luar saham juga nih. Kalau suku imbal hasilnya gimana tuh? Bahkan kalau obligasi kupon sistemnya. Kalau suku ini imbal hasilnya gimana nih, Pak, buat dapat keuntungan? Banyak yang fitnah, suku kamu obligasi cuman beda ini doang, cuman beda nama doang, gitu-gitu aja. Kalau ditransfer imbal hasilnya ya sama-sama segitu-segitu juga, ditambah gitu juga gitu ya. Teman-teman jangan fit gitu ya. Ini mah beda teman-teman. Kenapa? Itu bukan utang piutang. Sedangkan kalau obligasi itu jelas utang piutang. Jadi ketika negara nerbitin obligasi, maka negara itu mengakui bahwa yang membeli obligasi negara itu yang menghutangi negara. Gitu ya. Makanya negara akan memberikan kupon atau imbasnya nih, returnnya, kuponnya, bunganya setiap periode akhir
akhir periode gitu itu pokoknya dikembaliin. Lah sukuk juga kan kayak gitu. Beda. Sukuk itu bukan utang piutang, tetapi pembiayaan. Makanya di belakangnya harus ada sesuatunya atau underlyingnya nih teman-teman gitu ya. Makanya sukuknya ada misalnya sukuk berbasis proyek. Misalnya proyek-proyek yang green, proyek-proyek yang misalnya ramah lingkungan. Itu kenapa? Karena sukuk harus ada landasannya apa. Kalau obligasi ada nggak? Enggak, walaupun nantinya sama juga buat APBN dan segala macamnya sama aja. Tetapi di sini nggak bisa asal-asalan. Pembiayaannya pembiayaan apa harus jelas. Gitu ya teman-teman. Jadi imbal hasilnya dari mana? Negara kan gitu ya, nerbitin sukuk tujuannya untuk dibiayai proyeknya. Proyeknya tuh kan bernilai uang, jalan tol dan lain segala macam. Menghasilkan duit nggak? Menghasilkan. Negara tuh coba ngitung-ngitung gitu ya. Daripada saya minjem ke luar negeri gitu ya, nerbitin utang dibeli di luar negeri, dijulidin sama netizen se-Indonesia, lebih baik. Kenapa? Gitu ya. Selain ternyata biayanya cukup rendah gitu ya, ini proyek bisa kebangun dan masyarakat yang beli sukuk orang Indonesia juga dapat untung. Kenapa? Karena nilai proyek ini ada keuntungannya dihitung gitu ya, kemudian diberikan dalam bentuk imbal. Namanya kita ikut biayain proyek negara, ya kita dapat lebih dong, dapat 2 proyek negaranya bisa kita rasain gitu ya. Kemudian hasil dari proyek tersebut bisa kita rasain walaupun secara tidak langsung, dinamakan dengan imbal hasil teman-teman. Jadi beda ya, satu pembiayaan, satunya utang piutang. Oke, nah itu tuh tadi penjelasannya ternyata teman-teman. Jadi suku itu bukan utang piutang, tapi pembiayaan gitu. Kalau obligasi baru utang piutang gitu. Jadi teman-teman jangan fitnah lagi tuh teman. Ini enaknya kita apain nih Pak, teman-teman yang masih sering fitnah nih Pak. Aduh, jadi itu ya teman-teman. Jadi harapannya buat teman-teman nggak keliru lagi nih untuk bedain gitu. Karena suku juga termasuk salah satu andalan juga nih dari instrumen pasar modal syariah kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita misal beli di satu emiten, Pak, terus dalam perjalanannya emiten tersebut keluar nih Pak dari emiten syariah, itu langsung kejual atau enggak ya Pak? Nah ini teman-teman, ini klasik sekali teman-teman. Teman-teman juga sebagai investor syariah pasti akan ngalamin. Kenapa? Karena itu kalau udah masuk syariah nggak didiemin, diperiksa. Diperiksanya kapan? Setahun 2 kali, bayangin. Setahun 2 kali diperiksa. Jadi nggak asal-asalan, oh lu udah syariah, dibiarin aja dia mau bisnis. Tadinya bisnis apa, tiba-tiba jadi bisnis yang haram. Ada diawasi teman-teman semua. Tenang gitu ya. Sehingga impact-nya artinya apa? Ketika penerbitan daftar efek syariah yang baru, ada saham yang masuk, ada saham yang keluar. Permasalahannya kalau keluar gimana? Ini yang jadi pertanyaan. Teman-teman, tenang. Kadang-kadang ada teman-teman yang panik gitu ya, baru pakai SOTS gitu ya. Kemudian ternyata saham yang dia miliki ternyata dikeluarkan dari daftar efek syariah. Panik. Saham saya hilang, tidak pernah ada cerita saham hilang. Ternyata sahamnya cuma dipindahkan portfolionya karena kebijakan tiap sekuritas itu beda-beda. Mungkin nanti Mas Budi bisa jelasin karena bagaimana kebijakan di RHB, karena di satu sekuritas ini kasusnya adalah ini secara otomatis kalau lebih dari 10 hari itu langsung pindah ke akun reguler. Jadi ketika lihat di portofolio yang syariah, lo kok nggak ada gitu ya, dia lupa dicek di akun reguler, itu muncul tuh saham yang udah keluar dari syariah. Pak, baiknya bagaimana ya kalau kita dengar para ustadz di DSN, para kiai di DSN gitu di Majelis Ulama Indonesia, mereka menghimbau untuk dijual dalam waktu 10 hari tersebut. Kemudian udah dijual gimana? Cari saham syariah yang lain. Itu 400 hampir 500-an lebih itu udah banyak. Tinggal cari aja satu di antara 4 sampai 500 itu, teman-teman, gitu ya. Jadi istilahnya dinamakan dengan switching aset. Yang tadinya asetnya udah nggak syariah, kita tinggal pindahkan. Dalam 10 hari itu kita udah dikasih kesempatan untuk pindahin. Dan itu halal-halal aja. Bahkan dihimbau sama DSN MUI untuk pindahin aja. Itu nggak masalah. Nah, kalau udah lebih, nah ini jadi masalah. Kadang-kadang langsung dipindahkan ke akun yang reguler. So, teman-teman tenang aja. Pak, gimana kalau bucin banget sama ini saham? Pak, aku cinta banget sama ini saham. Kenapa saham ini keluar dari syariah, tapi aku nggak mau jual? Nah, itu tadi teman-teman yang namanya investasi, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk beli dan jual.
silakan Anda pegang, tetapi dalam sistem online trading syariah pasti akan dipisahkan ke akun yang reguler. Kenapa? Supaya yang syariah tetap terjaga. Demikian, teman-teman. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi buat sistemnya gitu. Dan tadi sama nih teman-teman. Kalau buat di RHB sendiri teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal dapat notification gitu. Kalau emang sahamnya itu keluar nih dari indeks syariah kayak gitu. Jadi kita juga merekomendasikan jual gitu. Kita tidak langsung memaksa misal menjual otomatis enggak karena itu tetap hak dari teman-teman gitu. Dan itu mungkin bukan bagian dari prinsip syariah ya kayak ketika ada platform sekuritas yang tiba-tiba memaksa gitu untuk wah tiba-tiba dijual otomatis gitu, nggak bisa juga teman-teman karena itu udah bagian hak dari teman-teman gitu, dan itu bahaya juga kan kalau kayak gitu gitu. Nah ini banyak juga nih ternyata pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tolong dijelaskan. Ini ada dari Kak JJ nih Pak, ini penasaran banget kriteria yang tergolong saham syariah itu hutang yang berbunga tidak boleh lebih dari 40%, sama penghasilan non halal itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah biasa emang kalau mungkin belajar-belajar biasanya dua penentu itu tuh memang. Nah itu gimana menurut Pak kira-kira? Karena ada yang penasaran banget nih kayaknya nih. Jadi teman-teman sebenarnya gitu ya, tidak cukup hanya bisnis saja gitu ya. Ada seleksi dalam bidang keuangan gitu ya teman-teman. Jadi di semua negara yang punya indeks syariah, metodologinya itu macam-macam, beda-beda gitu ya. Dan justru Indonesia jadi trendsetter. Kenapa? Sejak awal yang diperiksa bukan cuma bisnisnya, tetapi kondisi keuangannya juga, bagaimana struktur keuangannya. Nah, kita sebenarnya gitu ya teman-teman, kalau dilihat sepintas, oh utang berbasis riba nggak boleh lebih dari 45% terhadap total aset. Mau 45%, mau 30%, mau 5%, mau 10%. Kalau haram ya haram aja. 5% haram, semua haram. Ah, kan kayak begitu kan mikirnya. Ah, ternyata teman-teman sebenarnya ulama dari DSN tersebut punya satu penilaian yang berbeda. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman nganggep yang 5% haram semua jadi haram, itu sebenarnya berlaku untuk makanan dan minuman. Misalnya nih kopi. Kopi kan halal gitu ya. Iseng nih tetesin aja misalnya vodka atau cap tikus nih. Itu kopi gitu ya, kopi segelas haram semua. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan mana yang halal dan haram. Gitu ya. Ini jadi teman-teman satu step bisnis. Bisnisnya halal, tetapi secara keuangan ini diperiksa juga. Itu di Indonesia dilakukan. Sehingga ini pun dilakukan juga sama Malaysia. Persentasenya beda-beda. Persentasenya beda-beda. Nah, di kita pakai persentase apa? Persentase utang berbasis riba. Gitu ya. Terhadap apa? Terhadap total asetnya. 45%. Pak, kenapa 45%? Pertimbangan dari para kiai di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian apakah nanti bisa berkurang? Memang tujuannya itu, semakin lama semakin berkurang. Awal-awal pasar modal syariah nggak pakai debt to asset. Pakainya adalah debt to equity. Ini harusnya kalau ada orang akuntansi harusnya paham ya, debt to equity itu cuman satu kotak kecil. Tapi debt to asset itu satu halaman, itu pasti ngomongin aset. Jadi semakin lama filternya semakin ketat. Jadi saham syariah itu jadi semakin nggak mudah. Memang tujuannya itu. Pak, kenapa nggak sekaligus aja 0%? Semua orang juga pengen sekaligus gitu 0%. Tetapi teman-teman kalau langsung dijadikan 0%, pasar modal syariahnya malah nggak jalan. Bayangkan kalau pasar modal syariahnya di 0%-in kayak gitu, yang jadi saham syariah mungkin cuma 5, misalnya BRI Syariah, BTPN Syariah, Paninbank Syariah, hanya emiten syariah yang dari awal memang punya DPS aja, yang lainnya nggak bisa, padahal sebenarnya secara bisnis dia masuk, gitu ya. Nah, seleksi ini adalah kewenangan dari otoritas jasa keuangan bersama pertimbangannya dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada persentase semacam itu, di semua negara pun sama. Persentasenya beda-beda, gitu ya. Akan tetapi teman-teman bisa memahami, oh semakin lama seleksinya semakin ketat. Kenapa Pak nggak langsung 0%? Karena butuh proses. Jangankan soal bisnis yang sifatnya muamalah gitu ya, perlu belajar. Emang sholat kagak belajar dulu? Belajar. Ini anak saya yang paling kecil nih sholatnya gitu ya. Udah Al-Fatihahnya belum bener gitu ya, udah surat pendeknya ngasal-ngasalan misalnya kayak gitu. Apakah saya marahin? Enggak, kan masih kecil. Masih belajar teman-teman gitu ya. Ini pun sama, semakin lama gitu ya,
semoga semakin baik sampai akhirnya menjadi sempurna. Jadi upaya kita jangan berhenti kayak gitu. Kenapa? Karena dalilnya adalah ketika kita tidak bisa lakukan semua, jangan tinggalkan semua. Ah, sholat, bacaan saya masih belum benar, ya udah lebih baik tidak sholat. Nah, kan itu salah kan? Nah, ini pun sama teman-teman. Ada yang syariah kita coba pelan-pelan, gitu ya. Dari sisi bisnisnya dulu aja, gitu ya. Ditambah lagi sekarang dari keuangan. Semoga makin sadar dengan keuangannya, emitennya semakin bisa ngatur. Oh, saya lebih baik nerbitin sukuk deh daripada nerbitin obligasi, karena ini memberatkan untuk masuk saham syariah. Misalnya kayak gitu. Alhamdulillah udah banyak emiten yang tersadar. Demikian. Itu ya tadi, mungkin buat kasih apa tadi, KJJ yang penasaran banget ya tadi dari, jadi ternyata kita tuh udah mulai makin tajam ya Pak sebenarnya gitu. Kita udah mulai ngeliat dari fundamentalnya sendiri gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, boleh juga nih dari teman-teman. Mungkin dari aku sendiri nih Pak, penasaran juga. Kalau kita ngomongin instrumen pasar modal syariah, itu kan tadi sebenarnya nggak cuma saham, kita juga sempat bahas sukuk juga. Terus sebenarnya ada reksadana syariah juga, ada ETF juga kan, Exchange Trade Fund juga, ETF syariah. Nah, itu semua tuh gimana sih Pak kira-kira dari pendapat Bapak sendiri nih Pak? Tuh rekomend nggak sih sebenarnya buat kayak reksadana syariah, ETF syariah? Terus sejauh ini gimana tuh Pak kira-kira? Teman-teman dalam investasi gitu ya, diversifikasi itu bagi orang yang memerlukan itu menjadi penting, bagi yang memerlukan gitu ya. Tapi bagi yang masih belajar, mungkin Pak saya taunya cuma saham ini. Saya pernah ketemu ibu-ibu, dia cuma beli satu, pahamnya cuma satu saham itu. Ya udah itu aja dulu belajar gitu. Jangan langsung diversifikasi ke berbagai produk lain tapi nggak ngerti. Karena kalau beli produk itu kita harus paham benar gitu ya. Oh, saya beli produk ini karena ini karakteristiknya beda dengan produk saham. Misalnya kalau saham kan saya ngincer dividen sama kenaikan harga. Kalau ini sebenarnya produk fixed income karena setiap periode diberikan imbal hasil secara reguler gitu kan. Ini yang saya inginkan, kan namanya juga saya pensiun misalnya kayak gitu. Ya silakan gitu ya. Pak, saya juga beli reksadana syariah ini buat jaga-jaga aja, buat rebalancing. Bahasanya rebalancing gitu ya, supaya misalnya portofolionya tetap terasa terjaga, silahkan. Atau ETF syariah, pas saya pengen reksadana tapi lebih agresif ngikutin indeks gitu ya. Dan di dalamnya juga saham-saham yang ada di indeks tersebut, boleh pakai reksadana yang sifatnya misalnya dalam bentuk ETF. Jadi teman-teman jangan dulu diversifikasi kalau tidak paham. Semua produk itu punya tujuan dan bagus kalau teman-teman paham. Jadi memang teman-teman perlu belajar lebih lanjut. Enaknya sekarang soal belajar mas semesta sudah mendukung, di YouTube, di Instagram segala macam sudah banyak. Tinggal teman-teman ya itu tadi, berhenti baca lambe turah, cari bacaan-bacaan yang full faedah. Insya Allah itu bermanfaat buat teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi yang paling penting tetap pahami dulu ya Pak. Jadi kan karena kebutuhannya beda-beda nih gitu. Kayak suku, reksadana syariah sendiri, ETF sendiri itu kan instrumen yang emang punya karakteristik masing-masing juga gitu, punya keunggulan masing-masing. Jadi kita harus tetap kenali dari produknya dulu nih teman-teman. Nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Ada yang tanya, ini nih Pak, gimana sih Pak cara untuk meyakinkan teman ketika menjelaskan seleksi saham syariah berdasarkan keuangannya? Jadi secara simpulan kadang bingung juga gitu. Ya mungkin dari aku juga gitu, dari RHB aku juga kan ngajak teman-teman untuk ayo dong buka akunnya syariah gitu. Kira-kira ada tips ampuh nggak nih Pak untuk ngajak orang lain untuk ayo yang syariah aja gitu Pak. YSSA. Itu unik sebenarnya. Kalau teman-teman mau meyakinkan yang lain, sebenarnya dari teman-teman lakukan saja sendiri dulu gitu ya. Dan teman-teman sebenarnya tidak terlalu sulit nanya apa sih, kenapa orang ragu gitu ya. Kenapa orang ragu investasi saham? Ya tinggal kasih tahu aja gitu ya. Dari textbook manapun nggak ada gitu ya. Nggak ada yang bisa memberikan kenaikan aset gitu ya, kecuali aset-aset di pasar modal. Ya nggak? Itulah kenapa di asuransi gitu, di perbankan gitu ya, semua bermuaranya di ke pasar modal juga, ya kan? Perbankan pengen naikin modal, dia listing di pasar modal, ya. Kelihatan kan dulu BRI Syariah, sekarang jadi BSI gitu kan. Itu karena listing di pasar modal gitu ya. Kemudian banyaklah gitu ya cerita, banyak bank syariah lain yang kayak misalnya sekarang Bank Aladin ya kalau nggak salah gitu, atau bank syariah. Apa mereka tujuannya listing? Misalnya buat permodalan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya peran pasar modal itu sebenarnya untuk memberikan kenyamanan buat teman-teman untuk meningkatkan gitu ya aset teman-teman. Satu tempat yang paling efektif ya pasar modal. Anda cari di textbook mana aja silakan. Textbook finance mana aja silakan
pasti ketemu yang namanya produk pasar modal. Entah itu saham, entah itu obligasi, entah itu mutual fund, entah itu ETF, dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman lihat sendiri gitu ya. Dari orang kaya yang ada di dunia, dan orang kaya yang di Indonesia, nggak ada yang kaya dari lotre. Nggak ada yang kaya dari koperasi Indosuria. Dan nggak ada orang yang kaya dari, misalnya sekarang kripto gitu ya. Nggak ada ceritanya, teman-teman. Siapa yang kaya? Yang kaya dari saham bisa kita sebut, oh Warren Buffett gitu ya. Atau misalnya yang punya BCA gitu ya. Atau yang misalnya Michael Hartono dan Budi Hartono bersaudara. Itu kan sebenarnya karena mereka pemilik perusahaan gitu. Dan mereka rajin untuk membeli perusahaan-perusahaannya sendiri gitu. Ketika harganya turun, dia malah senang gitu ya. Kenapa? Dia bisa nambah-nambahin kepemilikan aset dia. Tujuannya apa? Ya itu tadi teman-teman gitu ya. Karena nggak ada tempat yang bisa mengenerate aset teman-teman kecuali di pasar modal. Maka dari itu penting buat teman-teman gitu ya untuk memahami, oh nggak susah kok ngeyakinin orang lain, daripada uang kamu ketipu atau masuk ke investasi yang nggak benar, lebih baik pelajari pasar modal. Kalau teman-teman ragu kesyariahannya, pilih pasar modal syariah, sistemnya udah jelas, fatwanya udah ada, peraturannya udah lengkap gitu ya. Apalagi gitu ya. Kalau ditanya track record, Bursa Efek Indonesia-nya sudah dapat the best Islamic capital market gitu ya. Masa yang tahu orang luar negeri doang gitu ya. Orang kita kan banyak yang nggak tahu. Nah, itu tadi teman-teman. Orang pasti nggak akan masuk kalau misalnya nggak dikasih tahu. Tugas kita ngasih tahu gitu ya. Masalahnya jangan maksa gitu ya. Tugas kita cuma ngasih tahu. Dan kita tunjukin bahwa kita jadi investor syariah yang teredukasi dan terliterasi. Itu aja Mas Budi. Menarik banget ya Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ada yang nanya, setelah holding period suku kan bisa dijual. Kalau mau tahu harga jual bisa cek di mana Pak? Ini ada yang penasaran nih, gitu terkait suku. Kayaknya masih ada yang penasaran banget nih. Ya, teman-teman, harga wajar sukuk itu sebenarnya udah ada. Coba teman-teman cek di Indonesia Bond Pricing Agency atau IBPA, gitu ya. Indonesia Bond Pricing Agency. Nah, teman-teman bisa lihat, itu salah satu anak perusahaan bursa juga. Jadi kalau teman-teman mau cari harga wajar sukuk, silakan. Tapi biasanya teman-teman, gitu ya, yang namanya sukuk, ini sebenarnya biasanya hold to maturity. Maksudnya apa sih hold to maturity, gitu ya? Disimpan sampai beres, sampai pokoknya dikembaliin. Biasanya kayak gitu. Tapi teman-teman ada sukuk yang tradable, ya silakan teman-teman cari harga wajarnya di IBPA. Demikian. Itu ya teman-teman. Jadi di IBPA gitu untuk cari harga wajar gitu. Tapi sekali lagi tadi perlu digarisbawahi kalau sukuk itu biasanya hold to maturity gitu. Jadi emang ditunggu sampai kelar ya proyeknya gitu. Ya. Baru ada nanti si pembiaya si bagi hasilnya gitu dari pembiayaan tadi. Ingat ya, pembiayaan bukan Ya. utang. Itu harus diingat. Pembiayaan ya teman-teman. Sekali lagi pembiayaan. Gitu. Terus ada yang nanya nih, Pak, mau tahu cara daftar SOTS? SOTS nih Pak, yang langsung tahu daftar SOTS Pak. Supaya daftar jadi investor syariah. Mungkin Mas bisa kalau di RHB caranya daftar kan sekarang udah simplifikasi ya. Coba silahkan Iya. jadi investor syariah. Iya itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau buka akun syariah itu nggak usah khawatir karena emang dari HB pun kita udah simplifikasi jadi udah wah satu udah full online ya teman-teman, tinggal dibuat-buat aja nih, tinggal isi-isi aja datanya dan itu gampang banget, mudah banget, pasti aman juga. Jadi teman-teman tinggal buka aja nanti teman-teman akunnya itu udah otomatis SOTS gitu. Jadi teman-teman nggak bisa transaksi saham-saham yang di luar dari indeks syariah teman-teman. Jadi itu ngebuat teman-teman juga nantinya lebih safety dalam transaksi gitu, terhindar dari emiten-emiten yang mungkin dalam tanda kutip gitu yang emang entah dari produknya nggak halal gitu ataupun ya dari cara transaksi teman-teman pun jadi lebih aman gitu. Kalau tadi kan kita bahas dari awal tadi yang harus diperhatiin itu ada dua, barang dan caranya gitu. Jadi kita dibuat aman dari segi barangnya, dari SOTS, dan dari caranya gitu. Kita nggak dibiarkan untuk short selling, kita tidak dibiarkan untuk ngutang, kita tidak dibiarkan untuk pinjam margin kayak gitu. Jadi secara transaksi pastinya nanti lebih aman buat teman-teman. Nah, mungkin ya, mungkin terakhir nih Pak, karena dari teman-teman juga mungkin kayak ada pertanyaan masuk lagi, apa bisa pindah dari sekuritas konvensional ke sekuritas syariah? Gimana tuh Pak? Ada yang nanya tuh Pak. Udah Katanya gitu. bisa pindah. Syariah bikin lagi aja. Kita kan punya rekening bank lebih dari satu. Ya nggak? Oh, bohong kalau cuma satu mah gitu ya. Pusing pasti. Kita punya rekening bank tuh 4 gitu ya. Beda-beda banknya gitu. Ya alhamdulillah yang konvensional satu gitu karena memang dibutuhkan buat menerima gaji teman-teman. Tapi yang lainnya cari gitu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir.
nggak usah bingung lah, mending buka aja rekening yang syariah. Bismillah, ya Allah saya buka rekening syariah buat investasi jangka panjang, buat anak saya sekolah gitu ya, atau misalnya buat saya nikah gitu ya, saya mau taruhnya di sini, semoga tidak tercampur dengan yang haram-haram gitu ya. Silakan teman-teman, buka rekening lagi aja, nggak usah dipikir pusing. Nah itu teman-teman. Jadi ya berdasarkan gimana bukanya, apakah dipindah dan segala macam, buka aja teman-teman. Jadi kita juga di RHB bisa teman-teman punya akun, udah punya akun regulernya, itu teman-teman bisa juga buat akun syariahnya kayak gitu. Nanti bakal ada nomor RDN-nya sendiri, gitu. Jadi aman banget. Jadi soalnya saya udah terlanjur beli saham di sekuritas konvensional gitu maksudnya. Iya nggak apa-apa gitu. Jadi tinggal buka aja akun syariahnya ya Pak. Tidak ada kata lambat untuk jadi investor syariah lah Nah, ya, gitu ya. Tinggal banyakin di nah. akun syariahnya gitu ya, biar enak pertanggungjawabannya gitu kan. Nanti kalau kan umur tahu gitu ya, kasih tahu ya gitu. Kalau nanti kita nggak yang kalau malaikat tanya duit kamu diapain, diinvestasiin di mana, banyakan sih di syariah, kan enak jawabnya gitu ya. Bener. Aduh, itu Dan tadi ya teman-teman. Jadi biar pertanggungjawabannya lebih enak. mohon maaf ya, ini aduh nggak serius nih, aduh ini mas ini parah nih. Aduh. Gak apa-apa, ini lebih seru dan pasti kayaknya lebih masuk juga nih buat teman-teman karena bahasanya lebih enak, justru lebih mudah dipahami ya teman-teman. Jadi kita di sini tetap fun tapi tetap belajar gitu. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira tips cuan nih Pak di indeks syariah atau di saham-saham syariah nih Pak. Jadi kita kan udah sepakat nih Pak, YSSA yang syariah-syariah aja. Nah, tapi kalau kita jadi investor kan tujuan utama kita buat cuan nih Pak. Nah, ada nggak nih Pak kira-kira tips-tips nih Pak Hmm. untuk kita investor-investor syariah nih nantinya? Iya, sebenarnya kalau tips cuan dalam berdagang, semua pedagang juga pasti ngomongin tips cuannya sama, yaitu apa? Beli murah, jualnya mahal. Jualnya jauh lebih mahal. Tips cuan mah kayak gitu. Kalau mau cuan, gimana caranya? Ya itu tadi, gitu ya. Beli murah, jual mahal. Beli mahal, jualnya jauh lebih mahal. Dan teman-teman di pasar modal ada satu lagi, karena ini kepemilikan terhadap perusahaan, teman-teman harus tahu banget mana perusahaan yang bagus dan layak beli, gitu ya. Teman-teman kan ini belinya jangan asal-asalan, cari perusahaan yang sehat, cari perusahaan yang ada historicalnya nih, dia rajin memberikan dividen atau konsisten, bahasanya istiqomah, memberikan dividen, atau kalau bisa dividennya makin lama, setiap tahun makin gede, gitu ya. Pilih perusahaan yang semacam ini, karena selain kita menikmati kenaikan harganya, kita menikmati imbal hasil atau bagi hasil atau namanya dividennya. Jadi teman-teman harus bisa gitu ya, cari perusahaan tersebut. Pak, kok susah banget ya cari uang, nggak ada yang gampang gitu ya teman-teman. Cari uang nggak ada yang gampang. Coba cek cari uang yang gampang di mana, Pak. Kalau gitu kan saya harus belajar dulu analisa fundamental, terus harus ikutan nih training-training dari RHB. Ya memang harus, ya memang wajib teman-teman. Nggak ada jalan pintas buat jadi kaya tuh nggak ada gitu ya. Kalau ada jalan pintas jadi kaya, saya sama Mas Budi ini nggak bakal kerja, teman-teman. Jadi teman-teman nggak ada jalan pintas, mesti belajar, mesti banyak nanya. Alhamdulillahnya orang-orang yang mau ditanya makin banyak. Dan justru ada orang yang nanya, ya nggak? Gimana sih caranya gitu ya? Tahu nggak sih gimana kalau saya baca buku kan kayak gitu ya? Mungkin saya dan Mas Budi baca buku yang sama, The Intelligent Investor, kita tuh pasti baca. Akan tapi kalau kita jadi investor pasti melakukan hal yang berbeda. Kenapa? Karena di situ cuma teori, gitu ya. Ada subjektivitas dalam memilih. Misalnya menurut Mas Budi saham yang paling bagus itu saham yang nggak punya utang. Nah, tapi bagi saya mau utang ke, mau enggak ke, menurut saya yang penting profitabilitasnya. Kalau misalnya ROA ROE-nya lebih tinggi daripada industri, ya, dari saham-saham lain yang ada dan dia merupakan rajanya di market share-nya paling tinggi gitu ya. Dan saya yakin ini perusahaan secara asetnya juga besar, saya beli perusahaan ini. Dua-duanya yang benar yang mana gitu ya. Bisa jadi dua-duanya benar. Mas Budi ngerasa dengan pilihan cara saham saya, baca dari buku yang sama, caranya kayak gini. Saya juga sama, baca buku yang sama, caranya kayak gini. Nah itu tadi teman-teman gitu ya. Ada subjektivitas dan ada kecocokannya. Memang itu, investasi itu nggak bisa disamain. Tiap orang punya kecocokannya sendiri, tetapi teorinya pasti dari sumber yang sama, gitu ya. Maka dari itu jangan berhenti buat belajar, jangan malu buat nanya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi clue-nya itu gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu. Sebenarnya kalau tips cuan ya, kita semua pasti harapannya cuan, tapi harus ada effort yang perlu kita lakuin ya, Pak. Karena Sepakat. nggak mudah gitu buat
kaya di pasar modal. Pasar modal tempatnya untuk menjadi kaya, itu benar Pak ya, sepakat. Karena tadi juga sempat disampaikan juga teman-teman sama Pak Dery kalau ya hampir seluruh orang terkaya yang ada gitu kan, kayak Hartono bersaudara dan lain-lain, ya itu lahir dari pasar modal gitu, berkat adanya pasar modal. Tapi pasar modal bukan tempat yang pasti bikin orang jadi kaya gitu. Kalau pasti jadi kaya, kita udah nyemplung ke pasar modal, udah cukup Pak ya, kita udah pasti kaya gitu. Kita nggak perlu belajar lagi, kita nggak perlu kerja lagi, nggak perlu live malam-malam mungkin Pak ya. Gitu lah, langsung kaya. Tapi kan nggak seperti itu gitu teman-teman, nggak semudah itu, tetap harus ada usahanya, harus ada effortnya gitu, teman-teman tetap harus belajar. Jadi tadi kita udah banyak banget bahas ya teman-teman, banyak banget belajar. Tadi buat teman-teman juga buat pertanyaan-pertanyaannya udah menarik banget tadi, cakep banget. Jadi buat teman-teman yang mau buka akun syariah itu bisa langsung buka. Nah mungkin sebelum aku tutup dan aku simpul, mungkin dari Pak Dery sekiranya ada pesan-pesan nggak nih Pak buat teman-teman syariah semua nih, karena antusiasnya juga seru banget. Mungkin buat teman-teman yang kita belum sempat bahas-bahas lebih panjang lagi, nanti kita mungkin bisa adain lanjutannya nih teman-teman, karena menarik banget ternyata ngulik-ngulik si syariah ini, karena emang sekarang tuh pertumbuhan syariah emang lagi gokil banget gitu. Tadi juga udah sempat disampaikan dari yang 500 sampai akhirnya ke 117.000, itu pertumbuhannya cukup kencang juga gitu. Bahkan dari kenaikan indeksnya juga gila-gilaan gitu, naik 4 kali lipatnya dari IISG sendiri. Jadi prospeknya emang menarik banget. Nah mungkin dari Pak Dery sekiranya ada pesan-pesan nggak nih Pak buat teman-teman semua nih? Ya, bagi teman-teman yang investor syariah, silahkan teman-teman istiqomah saja. Jangan tergoda sama barang-barang yang tidak syariah, saham-saham yang tidak syariah. Tetap aja fokus untuk investasi syariah. Mana tahu itu jadi jalan berkah buat Anda. Bagi yang belum jadi investor syariah, gitu ya, di dunia ini memang ada 3 yang paling banyak, gitu ya. Bintang di langit, pasir di lautan, dan alasan Anda kenapa nggak mulai-mulai. Kok bisa sih? Gitu ya teman-teman, belum punya rekening bank sendiri gitu ya, padahal udah 17 tahun gitu ya, padahal sekarang buka rekening bank itu udah gampang gitu ya, yang bank-bank sekarang kan bank digital juga udah banyak, yang syariah juga bank digital udah ada gitu ya. Mulai dari situ buka rekening bank atas nama sendiri, jangan numpang pakai ATM orang tua, malu atuh gitu ya teman-teman. Jadilah mandiri dari sekarang gitu ya. Atur keuangan Anda dengan baik, jangan banyak hambur-hamburin uang Anda gitu ya. Investasikan sejak muda, dijamin teman-teman. Tenang insya Allah. Kalau kita misalnya udah tahu cara ngatur uang yang baik dan benar gitu ya, insya Allah itu jadi ketenangan buat teman-teman. Itu skill yang sebenarnya sangat penting buat laki-laki maupun buat perempuan. Demikian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Masih ke mute kayaknya Mas, nggak ada suaranya. Oh, iya masih kemir, maaf. Nah tadi itu ya teman, buat pesannya dari Pak Dery. Jadi ayo mulai, ayo buka rekening gitu. Bahkan rekening bank sendiri tuh gampang ya bukanya gitu. Bahkan aku kemarin juga sempat buka rekening bank itu sampai tinggal buka online dan kartunya dianterin gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada sulitnya gitu, udah nggak ada sulitnya gitu. Bahkan sekarang pun teman-teman yang mau buka rekening saham syariah, SOTS, udah ada simplifikasi, makin gampang lagi. Tinggal online aja gitu, tinggal isi, buka rekening jadi, tinggal tunggu sampai 4 hari kerja paling, langsung jadi rekeningnya. Syariah udah nggak perlu lagi isi-isi form, udah simplifikasi, wah udah simple banget gitu. Dan tadi mungkin aku sekalian rangkum, jadi intinya buat teman-teman semua tetap pilih instrumen yang aman dan halal teman-teman. Jadi nggak cuma aman nih, aman dan halal itu harus gitu. Jadi kita juga harus tahu resiko dari ketika kita memilih instrumen investasi gitu. Tadi kita bahas ada sukuk, reksadana, ETF gitu ataupun saham, itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kita harus paham instrumennya gitu. Awalnya kita paham instrumennya, kemudian apa? Kita paham emitennya. Kayak gitu. Tadi juga kita harus paham terkait dari segi barang sama segi caranya. Caranya gimana ya kita mesti belajar. Tadi tips cuan, nggak ada tips pasti cuan karena bukan tempatnya pasti cuan gitu. Tapi cuan itu bisa didapat kalau teman-teman mau untuk terus belajar, ngupgrade diri teman-teman. Gitu. Jadi ayo gitu. Dan buat teman-teman yang mau transaksi saham yang pastinya aman dan juga halal, nanti buat teman-teman semua itu nggak perlu ribet, nggak perlu pusing, karena teman-teman bisa buka akun saham syariahnya juga di RHB gitu. Karena sekarang kita udah bisa full online gitu. Jadi mudah dan aman banget gitu teman-teman. Mungkin buat Pak Riri, makasih banget buat sharing-sharingnya. Udah seru banget malam ini. Buat teman-teman juga udah antusiasnya. Makasih banget buat antusias teman-teman. Buat Pak Dery, sehat-sehat selalu Pak. Sekali lagi makasih banyak Pak buat sharing-sharingnya. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman semua.
Oke.